Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bergabung untuk melanjutkan kajian kita pelajaran ke-15. Ini pelajaran yang akan menguatkan kompetensi kita terkait struktur kalimat bahasa Arab, jumlah fi'liyah dengan penambahan keterangan waktu. Tidak ada yang baru secara substansi dari pelajaran kita, karena kalau kita bicara tentang jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il itu adalah variasi dari struktur kalimat dasar, di mana pada pelajaran 1 sampai pelajaran yang ke-13 kita biasa dengan mubtada khobar. Tinggal berubah konteksnya aja. Mubtada khobar itu yang ide pokoknya terletak pada mubtadanya, sementara kalau fi'il fa'il ide utamanya terletak pada aktivitas, pada perbuatannya. Sementara terkait dengan maf'ul bih, objek, pada jumlah ismiyah, ya, pada jumlah ismiyah, juga kita sudah punya bahwa jumlah ismiyah, mubtada khobar, khobarnya berupa fi'il, itu bisa juga digenapi dengan objek, dengan maf'ul bih. Lalu ada keterangan waktu. Pada pelajaran kita kali ini, letaknya pada penguatan yang berhubungan dengan sebuah kalimat yang penekanan utamanya pada aktivitas, pada perbuatan, pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks sehari-hari. Untuk itu mari Bapak sekalian dengan mengharap Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian sudah hadir, maka kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan lanjutkan dengan latihan. Kita masih pada bagian tadribat. Tadribat kita akan masuk ke nomor yang ke-7 ya, Bapak sekalian. Betul begitu? 8 sekarang. Banyak 7 Seingat tadi. saya 7 ya, seingat saya 7. Nanti saya menyusul Pak Afif yang mengingatnya kita nomor 8. Jadi untuk hari ini, karena Pak Afif sudah selesai dengan latihan nomor 7, kita simak beliau yang akan mengawali latihan kita dengan nomor 7, kemudian nanti kita lanjutkan dengan nomor 8 yang melibatkan rekan-rekan teman-teman. Mari kita awali latihan kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya Allah. Silakan Pak Haji, kelompok kita untuk mengawali dengan nomor 7 karena beliau sudah selesai dengan nomor 7 pada latihan sebelumnya. Silakan Pak Haji. Aina tuqabilu sadiquka. Tuqabilu sadiqi di jami'ati. Aina tuqabilu ustazuka. Uqabilu sadiqi fi jami'ati.
Aina tuqabilu ustazatuka. Tuqabilu ustazatuka fi jami'ati. Aina tuqabilu dhaifaka. Tuqabilu dhaifaka fi jami'ati. Aina tuqabilu zamilaka. Tuqabilu zamilaka fi jami'ati. Fil jami'ati. Sudah? Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Aktif yang sudah mengawali kegiatan latihan kita pada kesempatan kali ini. Agenda kita berikutnya adalah pemantapan dari segi makna. Dari segi makna, paling tidak ibu-ibu, bapak sekalian, dari arti, dari segi arti, tidak ada kata ungkapan yang tak terpahami. Namun kalau ada yang belum terpahami, dipersilakan ibu bapak sekalian untuk menyampaikan kepada. Tuqabilu. Zamilaka. Iya. Ada lagi Jami'ati. yang lain? Ada lagi yang lain? Doifa. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Antara dhaifaka sama zamilaka hampir mirip. Mirip apanya Pak Haji? Oh, ambil mirip. Mirip apanya Pak Haji? Kalau doif Pengertiannya. kan tamu. Kamu. Ada kamu. Jamilaka kawan, Oh, teman. kawan. Oh, kawan. Saya kok tinggalin. Saya nanya, miripnya apa Pak Haji? Oh. Pengertian maksudnya. Ya, kacang goreng dicuekin enak. Jauh Pak Apip bedanya. Beda ya. Tamu dan teman berarti. Tadi dari Bu Yaya katanya teman sih. Jamila. Enggak dong, itu mah Jim Astagfirullah. itu mah Jim. Itu Jim itu. Oh iya beda Baik. ya. 3 pokok ya, jangan sampai keliru ya. Kalau di luar 3 Ya, pokok ya bisa aja itu ya. Bisa aja dimodifikasi. Baik, yang teringat oleh saya, yang terangkat oleh saya, pertanyaannya adalah zamilaka itu apa, doifaka itu apa? Saya lagi mikir gitu, Ya, gimana maknanya. cara menjawabnya ya. Ternyata pikiran saya tidak perlu dilanjutkan ya. Pikiran saya tidak perlu dilanjutkan karena sudah buyar dengan pertanyaan Pak Haji. Pak Haji mengatakan doifaka dan zamilaka itu mirip ya. Lalu kita konfirmasi miripnya apa? Ya Pak Haji menduga miripnya dari segi arti. Kata Bu Yaya, zamilaka itu artinya teman katanya. Doifaka itu artinya tamu. Nah, kalau sudah sampai di situ, kira-kira yang belum dimengerti yang mana gitu. Enggak kan? Enggak ada lagi kan? Ya, Sudah terjawab. terjawab. Memang senang kita itu ya. Kalau teman belajar kita itu pinter ya. Ya kita baru berpikir jawabannya apa, teman kita sudah dengan senang hati berbagi jawaban. Oke, gitu ya, Bu Dian. Dengan catatan nanti ya, dengan catatan nanti perlu dipahami bahwa walaupun artinya sama, setiap pilihan kata itu punya konotasi tertentu. Artinya teman disebut sodik,
karena apa gitu. Mhm. Teman Datang disebut dijemput zamil Zamil. karena apa? Teman disebut sohib karena apa? Itu sebenarnya Baru pertanyaan yang iya, menarik. baru mau Yang tanya Pak pertanyaan Guru. ya itulah itu makanya enak kalau punya teman pintar ya. Ibu Baru baru mau mau nanya. nanya, udah ada jawabannya. Tuh. Ya, Pak Guru, saya mau nanya itu beda Sodiki sama Zamila, sama-sama teman kan tuh ya? Bedanya di Ya. Iya mana betul. gitu? Iya cocok itu kalau pertanyaan itu diajukan gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau sempat pada sesi mengajukan pertanyaan, tolong monggo diajukan ya sehingga saya kemudian nanti terdorong untuk memberikan tambahan wawasan. Baik, Pak Afif pertama eh, tadi dari segi cara membaca itu ada yang terlihat masih ragu. Ya. Pada hentakan pertama bacanya U, hentakan kedua bacanya A, hentakan ketiga bacanya U lagi, jadi A I U A I U A I U. Jadi ini yang mau dipegang yang mana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan dulu pas sekalian yang ada di dalam kotak sebelah kanan dan yang ada dalam kotak sebelah kiri. Ya. Yang ada dalam kotak sebelah kanan ada persamaannya, tapi pada waktu yang bersamaan juga ada perbedaan. Apa persamaannya? Seperti pada contoh pertama, sama-sama sodium. Sorry. Ya. Ya, di dalam kotak yang masih dalam yang sebelah kiri juga sodium juga, Tapi namun ujungnya beda. Gitu. Yang sebelah kanan karena ini mau bertanya di sebelah kirinya itu Jawab. menggunakan ya karena itu yang menjawab. Ini kira-kira latihan kalau lancar ini latihan nanti menghadapi wawancara malaikat. Gitu. Oke, ditanya man, Rob bukan tinggal ganti aja. Robbi udah aman terus setengah jawaban udah dapat. Nah, kalau nggak lanjut jawabannya selesai nggak apa-apa. Ente masuk surga walaupun surganya masih kecil karena jawabannya baru setengah. Kalau mau surganya gede maka Robbi Allah. Nah, kan itu dapat surganya langsung. Seperti itu ya, ini banding-bandingkan antara yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan, terkhusus untuk Pak Aktif adalah berkaitan dengan al ya, alif lam. Diamati ya, ada atau tidak adanya al itu, walaupun dia tidak mengubah arti, tetapi maksudnya itu jadi beda. Maksudnya jadi beda. Kita sebut saja al itu jadinya al lengkap gitu. Kalau al itu lengkap. Kalau ada al itu lengkap, spesifik, tegas, ya, terbatas, jelas, spesifik ya, maksud yang diinginkan itu yang mana. Kalau dia tidak menggunakan al itu sifatnya umum sekali ya, sifatnya umum. Itu yang perlu diperhatikan berikutnya. Nah, untuk kata-kata berikutnya, ya ini tentu seperti biasa akan mengalami perubahan. Ini akan berubah menjadi apa? Ini akan berubah menjadi apa? Ini akan berubah menjadi apa? Ini juga berubah menjadi apa? Ini sebenarnya ini latihan untuk meneguhkan ingatan saja. Nah, terutama untuk Pak Haji yang pelajaran 8 ya, bukan pelajaran latihan ke-8. Artinya tinggal diingat kemarin 7 yang mudah itu seperti apa. Boleh dicoba lagi ya, kita fokus ke cara membaca ya. Dipersilakan sekali lagi Pak Haji, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting ada ilmu yang menjadi dasar
di dalam cara kita mengucap. Jadi masalah itu. ulang. Aina tuqabilu sadiqaka. Uqabilu sadiqi fil jami'ati. Aina tuqabilu ustazaka. Uqabilu ustazi fil jami'ati. Aina tuqabilu ustazatuka uqabilu ustazi fil jami'ati. Ya, apa mau ada yang diubah dulu atau itu yang akan kita jadikan sebagai fokus diskusi Pak Haji? Ini masuk ustazi taka ustazi taka uqabilu ustazi fil jami'ati. Coba diulang yang 3. Di itu ya Bapak sekalian ya. Ini saya kasih ya. Saya kasih. Ini candaan ini. Kata yang saya lingkari itu koknya panjang apa tidak? Panjang. Panjang. Tadi Pak Iya. Haji bacanya panjang apa tidak? Ande. Gitu, Pak, ya. Ya, kelihatannya Ibu tidak itu perhatiannya. Saya beritahu, itu tadi dibaca pendek. Beliau bilang apa? Ukob bilu. Ya. Bilangnya apa? Ukob bilu. Qabilu. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu, apa? Tahu nggak bedanya arti ukob bilu dengan ukob bilu? Mobil bertemu, mobil beda ya. Bertemu. Qabilu Qabilu. Qabilu, saya Oh, bertemu. gitu. Pertanyaan saya bisa dijawab. Saya Antara Bertemu. uqabilu Ya. sama uqabilu salah. Yang rajin Bu Yaya biasanya rajin jawab beliau. Tapi beliau saking cepatnya kadang-kadang saya setengah pertanyaan saya tidak jawab gitu. Jadi kita perlu bertanya lagi ke beliau itu. Bu Yaya apa bedanya antara uqabilu dengan uqabilu? Kalau tuqabilu, kamu bertemu. Yang beda. Yang beliau perhatikan itu beda tuh. Jadi Kalau- Bapak sekalian, ya, uqabilu dan uqabilu itu tuh pertanyaannya. Baknya tasjid ya, Pak Ustaz. Iya. Qabilu. Iya tuh jadi ustaz saya kalau kemudian mah soleh Maaf. banget kemudian Loh, jadi keliru. ustaz saya gitu ya. Kalau uqabilu tadi seperti yang sudah dipahami, Bertemu. menemui atau bertemu dengan. Bertemu dengan. Tapi uqabbilu Ya, betul ya. kalau uqabilu artinya kissing. Apa? Ustadz, Pak Guru, missing. Kalau kissing, Kissing. Kissing. bukan itu. Kissing kata saya, mencium. Oh, missing bahasa Inggris. Kissing bahasa Inggris. Kissing bahasa Inggris. Saya nggak begitu kedengaran suara. Suara saya nggak begitu kedengeran. Pak Guru, maaf deh, suaranya teh menggema gitu Pak Guru. Jadi suara Pak Guru jauh gitu. Perasaan saya, di saya ya. Kita coba. Suaranya Iya bener kan Coba. berdengung ya Bu Yaya ya. Jadi jauh gitu. Nggak saya jelas. nggak jelas. Sama Saya- saya juga sama. Menggema suaranya. Ya, gimana sekarang? Ada.
Ukobilu itu ininya Pak Guru nggak pakai ini dong ya, nggak pakai fathah ya, nggak pakai alif, nggak pakai alif. Ukobilu. Gimana? Sekarang suara gimana? Ya udah Oh, jernih Pak Guru. Ringan Oke, suara. baik. Ya, ya, karena saya kalau mendengar suara diri sendiri sih jelas banget ya. Dan terima Nah, kasih itu informasinya. Tuh, Pak jadi kan Guru nggak jauh kan itunya, maksudnya secara bahasa Indonesia. bedanya. Ya, walaupun kalau kita lacak, ya kan kalau kissing kan ada yang bertemu ya, ada yang bertemu kan, gitu. Iya. Artinya bertemu. Tidak bertemu katanya. Kissing maksudnya begini Pak Guru, apakah nggak pakai alif itu, langsung kobilu, nggak pakai tasdid maksudnya. nggak pakai tasjid. Maksudnya pakai tasjid tapi nggak pakai alif gitu. Ya, kalau bertasdid nggak mungkin Bu itunya. Kalau itu jadinya, Hmm, kalau dia pas kan jadinya nggak panjang jadinya. Tadi saya itu tadi Jangan dasarnya itu panjang. bacaan Pak Haji tadi sebenarnya ukob bilu kata beliau itu ukob bilu gitu. Kobal. Pak Kobal. Ada. Ukob bilu katanya. Yang di sini kan uko bilu karena itu Ukobilu. Oh, iya. nggak apa-apa lah itu ya nggak apa-apa. Dan tadi ya soal kissingnya tadi dilewatkan saja karena inti yang mau disampaikan adalah panjang pendek Pendek. Oh, dalam bahasa Arab itu mengapa perlu dijaga karena bisa mengubah makna. nah, Itu loh maksudnya. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini ada menambah motivasi dan konsentrasi lagi ya untuk melihat urgensinya. Untuk melihat urgensinya kita mempertahankan panjang pendek dalam bacaan. Oke. Boleh Pak Haji diulang lagi? Aina ukobilu sadiqoka. Uqabilu sadiqi fil jami'ati. Aina tuqabilu ustazatuka. Udah ke Uko. nomor 3, Pak Haji. Eh? Udah ke nomor 3, baris ketiga. Belum. Oh, belum. Oh, Soalnya ada ustaz. tuka-tukanya tadi, Oh, ada tuka-tukanya. belum. Salah. Aina tuqabilu ustazaka. Uqabilu uqabilu ustazi fil jami'ati. Aina tuqabilu ustazatuka. Baik. Nah, coba itu, Uqabilu ustazi. coba diperhatikan. Hmm, Ustazatuka, begitu ya Pak Haji ya? Ya, ustaz. Iya. Ustazatuka ada berapa kata? Oh, ada dua. Iya. Ustazatu. Yang pertama apa? Ustazat. Ustazatu ya. Ya, ustazatu. Ustazatu yang pertama ya. Ya. Iya, baik. Coba ya, dimantapkan ilmunya. Pilihannya ustazatu, bukan ustazata, bukan ustazati, apa yang dijadikan dasar? Oh, yang betul ustazataka. Ustazata itu fathah maf'ul bih. Ya, baik kan? Enak nih kalau kita udah sampai diskusi dengan orang pintar, enak kan nanyanya. Pak Haji, menurut ilmu Pak Haji, yang benar adalah ustazataka Ya. karena maf'ul bih. Nah, maka menarik pertanyaan kita. Menarik apa yang ada dalam benak, dalam pikiran Pak Haji sehingga
tadi Ustazah Tuka gitu. Ketika Hmm. Pak Haji paham bahwa yang benar adalah Ustazah Taka itu. Hmm. Iya. Yang betul itu Pak Guru ya, Ustazah Taka. Itu bagus. Suaranya putus. Menurut ilmu kan begitu ya, Ya, ya. Karena Ustazah Taka, karena menurut ilmu itu adalah maf'ul bih. Bu, Namun ketika tadi berulang-ulang Ustazah Tuka, kira-kira ada apa di balik fenomena itu gitu. bagus itu. Ulang ya Pak. Coba dibuat penjelasan singkat lah gitu ya, hasil Hmm. dari refleksi. Hmm. Apa yang menyebabkan perbedaan antara ilmu dengan praktik? Nah, kira-kira begitu. Nah, adalah sepatah dua patah kata gitu yang akan membantu kita untuk memahami kenyataan atau kejadian seperti tadi. Kalau yang dulu-dulu kan kita biasa bilang karena kurang teliti. Kalau dulu kita bilang Ya. tidak sampai kepikiran ke situ. Nah, gitu. Kalau dulu kita bilang, Ah, apakah pada hal yang tadi juga terjadi hal serupa, atau mungkin ada ilmu atau faktor atau penyebab lain gitu yang penting untuk kita pelajari berdasarkan pengalaman Pak Haji, perbedaan antara ilmu dengan praktik. tadi karena bukan kebiasaan, karena ternyata kebiasaan Ustazu itu jadi anu, karena kita Iya, biasa baik. Ustazu, ternyata Baik. ini letaknya sebagai makhluk. Nah, ini Ibu-Ibu sekalian, ini Hmm. ya akan menjadi penjelasan ya dulu mungkin ibu-ibu tidak mengamati atau belum sampai ke sana perhatiannya. Pada waktu kita belajar di awal, saya sering mengatakan bunyi akhirnya tidak usah dibunyikan dulu. Oh, Bunyi akhir tidak usah dibaca dulu. Nah, dulu begitu. Gitu. itu ya. Jadi kalau misalnya ini bahasa Arabnya apa nih gitu kan? Bab saja kan gitu. Bukan babon gitu. Ini bahasa Arabnya apa nih? Kita tunjuk yang di depan kelas. Ibu bapak Hmm. mengatakan saburotun, enggak usah tun Nah, dulu gitu. oh, Ini nah, tempat ini kita duduknya Pak. Kursiun kata saya, ntar dulu nggak usah kursiun gitu. Jadi, apa maksud dan tujuannya kita dulu? Kalau menyebut kata tunggal, tidak usah ada bunyi akhirnya, supaya kita, jiwa kita, mental kita siap menerima. Kalau sudah ada dalam kalimat, kalimat kita kudu ya. mikirkan itu. Apakah U, Hmm. apakah A, apakah I. Tidak Hmm. cocok lagi jawabannya biasanya. Ini kan seperti yang jawaban sebelumnya, Bu Yuni kan, waktu kita latihan sebelumnya juga menggunakan alasan yang sama. Biasanya, nah gitu. Waktu itu kita sampaikan, lain waktu kalau diskusi, hendaknya jawabannya itu berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan kebiasaan. Karena kebiasaan itu belum tentu kita pahami. Itu. Paham ya arahnya ya, Pak Haji dan Ya, Ibu Bapak yang lain ya. ya? Iya, Paham, Pak Guru. iya. Dipersilakan. Aina tuko, aina tuko biru Ustazat Taka. Tuko biru
ustazati fil jami'ati. Aina yuqabilu doifaka. Aina tuqabilu doifaka. Uqabilu doifaki fil jami'ati. Ulang lagi. Aina tuqabilu Aina tuqabilu doifaka. Uqabilu doifaki uqabilu doifi fil jami'ati. Aina tuqabilu zamilaka. Uqabilu zamili fil jami'ati. Iya, alhamdulillah. Bagus tadi tuh. Tuh, Pak Haji bisa menyadari doifaka diubah jadi doifaki, kemudian menyadari kenapa jadi doifaki gitu ya. Lalu diubah menjadi doifaka menjadi doifi. Nah, ya artinya ibu bapak sekalian, itu kita kan akhirnya menghayal ya, menghayal atau berandai-andai, bercita-cita, berandai-andai, berangan-angan, berumpama, tapi kan nggak bagus benar berandai-andai. Tapi terbesitlah dalam pikiran, andaikan waktu satu periode kemarin ya, itu ketika kita tidak bersama, 3 kali dalam sepekan, ibu bapak belajar terus praktik, 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 wah jauh betul sudah melejit kemampuannya. Pak Haji aja kelihatan tuh, hanya sekedar dikasih isyarat aja, sudah langsung menyadari mana yang perlu diperbaiki, tanpa perlu panjang ceramah dan penjelasan dari kita. Oke, terima kasih Pak Haji, kita lanjut berikutnya. Ini ibu-ibu tadi mulai dari latihan ke-8, dipersilahkan. Pak Haji boleh memilih salah seorang dari rekan, dari teman untuk melanjutkan dengan nomor 8. Saya baca dulu dah ya. Oh Ya, iya, ya. bagus. Silakan, silakan. Yana, Silakan Bu Suryanah dah. Rahmanirrahim. Mara yakulu sodikuka huwa yakulu ahlan wa sahlan. Begitu Pak Guru. Iya, Baca. begitu. Baca aja. Mada ya Mada yakulu sodikuka huwa yakulus salamu alaikum. Mada yakulu sodikuka huwa yakulul Alhamdulillah bihairi. Mada yakulu sodikuka huwa yakulu marhaban bik. Marhaban yakulu berarti dia lelaki. Marhaban bika. Mada yakulu sodikuka huwa yakulu kaifa haluka. Oke. Bagus, bagus, bagus. Kecuali di akhir aja itu karena baru-baru karena buru-buru ya. Kaifa haluka. Jadi ada yang kurang panjang dibandingkan yang lainnya. Iya, haluka. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, mari kita bahas dari segi makna.
ya. Seumpama ada ungkapan yang tak terprediksi, belum terpahami, atau yang perlu kita klarifikasi dan jelaskan lagi. Bu Yana, maaf tadi mau tanya alhamdulillahi apa alhamdulillahu ya? Nggak begitu nggak. Bu Bu Yana, dong. Ya, salamu. Bu Ya- Ah, alhamdulillahu ya. Gimana, Bu Yana? Alhamdulillah. Bikhairin. Apa, Bu Yuni? Jawaban dari Bu Yana apa? Bu apa? Ah, Assalamualaikum. Mana Bu Yuni? Ya, Apa? alhamdulillah. Pertanyaan Bu Yuni tadi, Bu Yana? Dia Yuni Yana, Yuni Yana, berkata, Yuni Yana. paling Bu Guru. Ah, Silakan, Bang Pak Bambang. Bambang, silakan. Nih, udah ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Nah, setelah Bu Yana, Pak Bambang katanya. ya, Apa kata Bu Yuni tadi apa, Bu Yana? Kata Bu Yuni, hu apa ha apa hi. Nah, terus jawaban Ibu? Terus jawaban Ibu gimana? Hu ya kulu ini hu kalau nggak salah ya, soalnya fiil fa'il biasanya gitu saya ingetinnya. Iya, iya, Ya, bagus. Mana ah, fiilnya, mana fa'ilnya, Bu? ya kulu bukan fiil, fiil mudhari. Berkata Coba, ya kalau nggak salah. coba diulang, Bu Yuni. Pertanyaannya kelihatannya Bu Yana itu ya beda ininya, beda sudut pandangnya gitu. Jadi komentarnya tidak seperti yang atau sayangnya yang keliru nggak tahu ya. Karena itu Iya, boleh Bu Yuni diulang kembali Bu Apa Yuni. yang ditanyain, ya. apa yang dijawab? Itu saya nanya alhamdulillahi bi khairin apa alhamdulillahu bi khairi. Iya, Ya, jelas ya Bu Yana apa yang ditanyakan Bu Yuni ya. ya. Lalu jawaban Ibu? Hu, alhamdulillah. Ya. Lillahu itu ya. Iya. Bagus ya. Nanti ayat Al-Qur'annya berubah kalau Bu Yana yang jadi ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Yana ya ya. itu tuh. Gitu. Alhamdulillah. Bu Yana Alhamdulillah. itu lillahu itu ada berapa kata pemahaman Ibu? Alhamdulillah. Ahuknya domir dua kata. Ya. Kita Kalau ulang nggak lagi ya. salah ya. Kita ulang lagi ya. Iya. Lillahu, Lillah. jangan ke alhamdu, Ibu mah beda beda itunya, beda sudut. Ya, fokus perhatiannya beda. Lillahu dalam pemahaman Bu Yana itu berapa kata? Dan dengan Ustaz kita tercinta di BAKI 1 kan sudah Ibu bahas itu di pelajaran yang ke-5 itu. Ya, coba Ya. dimanfaatkan itu. Lillahu ya, menurut Bu Yana itu berapa kata? Dia. Dua. Dua. Yang pertama apa? Lillah. Lillah itu satu kata menurut Ibu. Tiga. Lillah. Li-nya anu ini. Lillah. Nggak begitu ini nih saya nih. Nggak begitu mudang lagi nih. Lillah. Coba boleh Bu dibuka sebentar ada buku bahasa Arab Qur'aninya ada di situ Bu dekat Ibu. Yang ke satu. Iya betul betul. Lillah. Lupa lagi. Ini
penting sekali ini Bapak sekalian karena ini kan Hmm. bagian dari bacaan kita sehari-hari. Ini bagian dari bacaan yang wajib ketika kita sedang sholat. Jadi penting sekali ini untuk kita bahas dan menjadi ilmu untuk kita bersama. Ini saya tanya yang tadi kan kayak di atas tuko bilu sodi koka ya. Tapi Bu Yana sodi kuka. Apa pertanyaannya, Ibu? Ini tuh, yang ini kan Iya, silakan. Ada kan pelajaran Al-Fatihah, ada kan judulnya Al-Fatihah? latihan Pelajaran kelima di buku Ibu apa judulnya? kafirun ini. Pelajaran kelima. Iya. Kedua, Fatihah. Sholat ini. Latihan. Pelajaran kelima judulnya latihan kok. Unik ya jawaban Ibu. Enggak biasanya kayak orang-orang. Keempat ajan. Hah? Keempat ajan. Kelima Fatihah. Ya itu tadi. Coba dibuka Oh, itu berarti pelajaran yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya. Bismillahi. Bismillah. Maksudnya Ya, baca Bismillahi. pelajaran Baca. kelima dibaca. Iya. Al-Fatihah. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Pak, baca. Iya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah ini. Belajar di depan. Berarti ini alhamdulillah. Mana tuh? Alhamdulillahi bihoir kalau ini Maya. Berarti alhamdulillahi. Alhamdulillahi Pak. Lahi li-nya itu termasuk itu ya, li-nya Jar. arpun. Ibu kebanyakan komentar jadi Al-Fatihahnya nggak tuntas-tuntas. Coba lihat di mufrodatnya. Coba lihat mufrodat coba sekarang. Lihat mufrodat. Lillahi itu apa maknanya? Bagi Allah. Berarti li-nya harpun. Jar. Aduh, jar. Oh iya, ampun lupa saya jadinya belajar. Bidengan Kak, seperti nyanyi doang bisa ya? Nyanyi dulu biar bisa. Bidengan Kak, seperti lila untuk atau pagi gitu. Aduh, kejebak saya. Astagfirullahaladzim. Nah, aduh lucu. Kok lucu sih? Iya, nyanyi dulu makanya. Aduh, ada ingatnya Oke, Domir baik sih ya. Ada baik ya. Apa persoalannya? Itulah efek negatif kalau ibu, bapak, kita semua terlalu cinta kepada struktur, mengalahkan cinta kita kepada makna. Oh iya, ya khairin.
Aduh, astagfirullahaladzim. Nggak inget sama harf pujar, nggak taunya ya saya. Seumpama ya, makna dari surat Al-Fatihah ya, makna dari surat Al-Fatihah ayat yang kedua itu teringat, ini kan sudah belajar semua nih, ya, teringat, maka jauh sekali prediksi kita bahwa hak itu domir. Nah, yang paling tertanam tuh kalau udah hak, udah domir aja sama saya tuh. Ya, karena ibu Aduh, tadi itu kalau kata ini sih asupan gizinya itu dosisnya itu kurang pas. aduh, Belum ya Allah. apa-apa belajar bahasa Arab yang jadi prioritas itu struktur dan istilahnya gitu. Ya, Kejebak dan deh. ini memang bagi kita ya, kita maklum lah kalau ini tidak mudah berubah karena apa? Karena kelihatannya belajar struktur dan istilah telah melahirkan kebanggaan dan kesenangan. Itu jadinya kalau sudah senang belajar macam begitu, walaupun kita sadari dia punya banyak kekurangan, ya dilakonin baik begitu belajarnya gitu. Aduh, saya kejebak jadi dua kata, bagi sama Allah. Jadinya. Nah, baik. Aduh. Terima Berikutnya kasih Pak Guru. silakan Terima kasih. kan ya, Budian ada pertanyaan untuk Bu Yana tadi dari Budian, dipersilakan. Apalagi Tadi tuh? kan seperti kalimat di atas nomor 7 itu kan sodikoka ya, sodikoka. Tapi Bu Yana di sini sodiku. Nah, ini perbedaannya gimana? Perbedaan atau mana yang benar Bu Ya, Dian iya, jawab. maksudnya mana yang benar gitu loh. Kan di atas sodikoka ya, kan ininya. Oh di sini Bu Yana ininya sodikuka. Ya Bu Yana mana yang benar. Nggak tahu Pak Guru yang benar yang mana itu? Kalau saya sih perhatian gini, kan ada contohnya ini di sini yang kemarin Ibu baca. Kalau ini mah ininya bukan begitu. Iya kan kemarin Ibu baca juga ikutin Ibu Tuko, terus Ibu disuruh baca Yuko, padahal kan fiil fa'il gitu. Sodi kok karena fiil fa'il gitu. Ada maf'ul. Benar nggak Pak Guru lah? Jadi apa Dia jawaban Ibu? nanyain salah. Jadi apa jawaban Ibu? Fiil fa'il. Pertanyaannya Fiil. memang apa kok jawabannya fiil fa'il? Pertanyaan Budian apa? Oh, Pertanyaan ini Budian. kuka sama koka. Budian nanyain. Kalau yang di atas kan ngapa kok? Ngapa di bawah saya bacanya ku? Iya, silakan dijawab. Ya, Di atas mengapa ko, di bawah mengapa ku. Kan ada dua berarti kalau kan kalau begitu di atas pertanyaannya. matbuji. Maf'ul bih dari Iya, maf'ul bih dari mana? dari ini tuh kok. Dari tuko. Ke- Kayak makan tempe itu itu ada cuko. Kak, maf'ul bih dari mana Pak Apip? Tanya. Iya kata Pak Ya, Apip kan Pak ini Haji, maf'ul bih Pak tadi Haji saya dengar. katanya Maf'ul, sodiko, maf'ul bih dari mana Pak maf'ul. Haji? Iya, Qabilu. Iya, maf'ul bih dari tuqabilu. Ya, jadinya sodiko. Sekarang yang di bawah apa itu? Kenapa dibaca sodiku bukan sodiko? muta anu
fiil fa'il kalau saya menganggap. Fiilnya Nih, yakulu. masih susah berubah. So- Yang ditanya so- Pak Afif doang, yang dijawab suami istri. Yang ditanya Bu Yayah doang, yang dijawab suami istri. Yang ditanya Sodiku doang, kok jawabannya sampai ke sana kemari. Oh iya. Oh iya. Oh. Bagaimana tadi? Mohon maaf, saya terpental. Gimana jawabannya? Ya, Ya. kalau Pak Apip kan maf'ul bih. Hmm. Maf'ul bih dari mana? Mau biru. Dari tuqabilu. Oke, baik. Terus berikutnya, kalau Bu Yana, Dari tadi. Yakulu. Bu Yana jadi yakulu begitu. Gimana jawaban? Sodi. Kalau Pak Afif, sodiko karena itu maf'ul bih. Nah, kalau Bu Yana, sodiku karena apa? Karena fa'il. Kalau tadi sodiku adalah fa'il, fa'il dari kata mana? Yakulu. Nah, begitu jawabnya. Oh gitu. Jadi jangan disemuain kalau lagi belum ditanyain. Ya kan saya nanya. Oh iya ya saya kejebak Kan ini ya. pertanyaannya tentang Pak Afif doang. Ya jawabnya tentang Pak Afif saja. Nanti Aduh kalau ya Allah tuh. pertanyaannya, Bu, makan apa tadi? Tidak usah dijawab, jeruk manis. Bu, Jadi Budi. makan Iya. apa tadi? Tidak usah dijawab, teh panas. Karena Jadi Budian yang tahu tuh. ditanyakan adalah makan, bukan makan dan minum. Walaupun sulit kan kebayang, kita makan saja tidak ada minumnya, kan sulit kebayang begitu. Iya. Kalau kita maunya diborong ya. Sebenarnya kalau menurut saya, mohon maaf ya, mungkin jangan sampai tersinggung ya. Kalau menurut Kasihan saya bukan budak-budak. karena diborong, tapi karena dihafal, bukan karena pemahaman. Hmm. Ya, Pak Karena Guru. hafalnya begitu, seolah-olah itulah dia harga mati yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak bisa diubah lagi. Gimana, Bu Dian? Bisa dipahami penjelasan tadi, Bu Dian? Jelas. Nah, jelas jadinya kan mantap dah. Emang enak. Jadi Kita kita lanjut tahu lah. berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya Ya. dengan nomor 9 ya. Siapa berikutnya? Jar. Apa Guru coba? Ya, silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Yata'allamu sadiqu fi kulliyati syariati. Yata'allamu ya'tamu as-sadiqu fi kulliyati tarbiyati. Yata'allamu ya'tamu as-sadiqu fi kulliyatil adabi.
yata'allamu sadiqu fi kulliyati usulid dini. Yata'allamu sadiqu fi kulliyati tabibi at-tibbi. Gimana guru? Ta'allam. Udah? Ya, guru. Nah, baik. Sekarang kita fokus dari segi maknanya. Dipersilakan dari segi maknanya.